Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab ini, yaitu sekarang kita membahas bab yang ke-18 tentang penyakit-penyakit lisan. Penyakit-penyakit lisan, bahaya ini, susah untuk direm. Ini akan terkena fitnah bagi siapapun, mau dia ajengan, mau dia habib, mau dia ustadz, mau dia guru, apalagi orang biasa, Bapak Ibu. Maka kita pelajari sekarang dan bagaimana cara-cara untuk menanggulanginya. Penyakit-penyakit lisan, Bapak Ibu, jumlahnya banyak. Namun sebelum kita beranjak ke sana, kita bahas dulu ininya, keutamaan diam. Keutamaan diam dulu ya. Keutamaan diam di sini disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mayyat malli ma baina lahyaihi wa ma baini rijlaihi atmad lahul jannah." Kata Rasulullah, Bapak Ibu, siapa yang menjamin untukku apa yang di antara dua rahangnya. Dua rahang berarti apa? Lisan, antara dua rahang. Yang bisa menjaga, kata Rasulullah, Bapak Ibu. Lalu kemudian dia bisa menjaga apa yang ada di antara dua kakinya. Berarti kalau dua kaki apa? Antara dua kaki? Kemaluan. Siapa yang bisa menjaga di antara dua rahangnya, lisan, mulut, dan di antara dua kakinya, kemaluan, maka kata Nabi, aku menjamin surga untuknya. Surga, Bapak Ibu. Lalu hadis yang kedua, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Iman seseorang tidak lurus sehingga hatinya lurus. Kemudian dan hatinya tidak akan lurus sehingga lisannya atau lidahnya lurus. Maka orang yang lisannya selalu berucap kasar, maka indikator hatinya seperti itu, Bapak Ibu. Orang yang tidak enak mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata kasar, berarti begitulah keadaan hatinya. Jadi kita bisa melihat sebenarnya zohirnya mah, Bapak Ibu, kan, dengan indikasi-indikasi yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus Bapak Ibu, satu lagi hadisnya dari Muaz. Dari Muaz, Bapak Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahanlah ini atasmu, sambil beliau nunjuk lisannya, Bapak Ibu. Maka kata Muaz, ya Rasulullah, apakah kami disiksa karena ucapan kami? Kata Muaz. Lalu kemudian kata Rasulullah, celaka kamu Muaz, celaka. Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang dimana dia tidak bisa menjaga lisannya? Atau kata Nabi, orang-orang yang terjatuh ke dalam api neraka, yang dimana wajahnya ditelungkupkan, kecuali hasil-hasil dari lidah mereka. Ini makanya pentingnya kita diam kalau hal tersebut tidak penting. Orang yang bisa menjaga lisan, maka dia akan selamat, kata Nabi. Orang yang pandai menjaga lisannya, nanti di akhirat dia akan selamat. Sebaliknya, orang yang walaupun amalannya banyak, kebaikannya banyak,
tetapi tidak bisa menjaga lisan, maka dia tidak selamat. Kata Rasulullah juga, celaka, tidak beriman bagi orang-orang yang dia tidak bisa menjaga lisannya, Bapak Ibu. Nah, maka oleh karenanya kita pelajari penyakit-penyakit lisan, penyakit-penyakit pembicaraan, supaya kita kenal diri kita ini yang bagian mana. Kita bahas sekarang penyakit-penyakit pembicaraan. Ya. Ibu catat baik-baik. Penyakit-penyakit pembicaraan yang pertama. Yang pertama adalah berbicara apa yang tidak penting. Berbicara apa yang tidak penting. Bagaimana caranya menanggulangi ini? Kemarin kita sudah bahas, dengan banyak berzikir. Oleh karenanya barang siapa yang tidak mengingat Allah dan sibuk dengan apa yang tidak berguna, maka orang seperti ini Bapak Ibu sama dengan orang yang mampu mengambil mutiara, tapi dia nggak ngambil. Tuh itu ya perumpamaannya. Dia mampu mengambil mutiara, tapi dia nggak mengambilnya. Justru dia mengambil tanah yang kering yang tidak ada gunanya. Maka kata ulama, itu adalah penyesalan sampai seumur hidup. Itu perumpamaannya Bapak Ibu. Orang yang sibuk dengan apa yang tidak berguna. Tapi ada kadang sebagian kita ya, yang ucapan-ucapan, ngobrol-ngobrol tidak berguna sampai 1:30. Oh ya ngobrol Bapak Ibu, ngarang ngidul gitu yang nggak jelas. Nah, itu buang-buang waktu. Lalu kemudian yang kedua, penyakit kedua Bapak Ibu, berbicara dalam kebatilan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya seseorang hamba benar-benar mengucapkan satu kata, maka dengan satu kata itu menjerumuskan dia ke dalam neraka. Dengan satu kata doang Bapak Ibu. Yang satu kata itu bisa membuat orang masuk neraka. Yang satu kata ini bisa membuat orang masuk surga. Yang satu kata contohnya merendahkan, mencaci maki, menfitnah. Satu kata ini Bapak Ibu bahaya. Ini yang membuat nanti orang masuk neraka. Itu berbicara dalam kebatilan. Kira-kira contohnya apa Bapak Ibu? Berbicara dalam kebatilan. Kadang seseorang itu bangga dengan kemaksiatannya. Bangga ngobrol-ngobrol, membicarakan sesuatu yang memang sudah jelas-jelas dosa. Kamu dulu gimana waktu muda? Oh saya mau minumnya segelas doang cukup. Wah cemen, cemen. Saya tuh dulu mah 2 gelas 3 gelas geng bisa. Tapi sekarang mah sedikit-dikit soalnya sudah tua katanya. Masih ada yang berbicara demikian Bapak Ibu. Masih ada dengan bangganya dengan kemaksiatan yang dulu yang dia lakukan. Maka ini tidak boleh. Nanti yang dimaksud dengan berbicara dalam kebatilan. Dia misalkan membicarakan tentang khamar di majelis-majelis Bapak Ibu. Bapak-bapak misalkan atau ibu-ibu kumpul sambil mengerokok, membicarakan masa lalu yang kelam. Maka sebaiknya ditutup rapat-rapat. Jangan bangga Bapak Ibu. Nonjok orang misalkan dulu bangga misal. Aduh berkelahi dengan bangganya. Nah ini termasuk pembicaraan yang batil. Maka harus ditutup. Mumpung Allah masih menutup aib kita. Ayo nggak usah diumbar-umbar Bapak Ibu. Ucapkanlah yang baik-baiknya sebagai motivasi bagi orang-orang Bapak Ibu. Jadi jangan diumbar yang buruk yang lalu-lalu. Jangan. Itu ya penyakit yang kedua. Sekarang penyakit yang ketiga. Memaksakan diri dalam berbicara. Nah, memaksakan diri dalam berbicara ini Bapak Ibu, memfasih-fasihkan dan memaksakan diri membuat sajak. Biasanya orang-orang sastra. Dan juga termasuk Bapak Ibu orang yang membaca Al-Quran dengan terlalu berlebihan. Kalau huruf H ya sudah H. Kalau huruf J ya sudah J. Tidak usah melebar-lebarkan mulut. Itu juga tidak baik.
Makanya di sini disebutkan Rasulullah tidak suka kepada orang yang suka melebar-lebarkan mulutnya. Ibu misalkan ja, ya udah biasa ja, nggak usah ja, nggak usah, biasa aja. Ja biasa, ja aja biasa ja. Jadi nggak usah ja sambil dimanja-manja misalkan mulutnya ya. Itu namanya orang yang terfitnah. Biasa-biasa aja Bapak Ibu. Kok ya udah kok, nggak usah terlalu lah berlebihan, tidak boleh. Cukup kita mengetahui sifat-sifat hurufnya selesai. Nah, insya Allah kita tidak akan terfitnah. Penyakit yang keempat. Penyakit yang keempat adalah suka berkata keji dan kotor. Ini juga penyakit pembicaraan. Ini sangat tercela Bapak Ibu dan terlarang. Sumbernya adalah keburukan dan kebusukan hati. Makanya kalau hati kita kotor, suka mengucapkan kata-kata kotor. Suka Bapak Ibu. Apalagi itu kalau dia sudah terbiasa, maka akan menjadi kebiasaan. Sedikit-dikit, anjing, sedikit-dikit, kata-kata yang kotor itu diucapkan. Begitu juga dengan anak-anak remaja kita Bapak Ibu. Mau di sini, mau di sekolah, anger Bapak Ibu. Kalau mereka ngobrol sama mereka itu, wah, kebun binatangnya itu keluar tanpa hambatan Bapak Ibu. Ini fitnah nih Bapak Ibu. Ya. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al jannatu haramun ala kulli fahishin. Surga haram atas setiap orang yang gemar berkata keji. Maka surga diharamkan bagi mereka Bapak Ibu. Jadi orang-orang yang suka berkata keji, wayahna ayana ma, apalagi umur sudah sampai sekarang, sudah tua begini, nggak cocok Bapak Ibu, sudah tua masih mengucapkan hal-hal yang keji. Nah, sebagaimana sabda Nabi tadi, ya, al jannatu haramun ala kulli fahishin. Surga haram atas setiap orang yang gemar berkata keji. Sebaliknya, kalau kita suka berkata baik, itu orang-orang termasuk dirindukan surga Bapak Ibu. Maka oleh karenanya hati-hati ya dengan ucapan kita. Selanjutnya, penyakit yang kelima. Penyakit yang kelima adalah suka bersenda gurau. Dengan catatan Bapak Ibu sesuai dengan kadarnya. Bukan berarti bercanda nggak boleh. Boleh Bapak Ibu bercanda, tapi jangan berlebihan bercandanya. Sebab Rasulullah juga bercanda. Bercanda tetapi ada maknanya gitu. Jangan sampai kita bercanda tetapi menyakiti hati saudara kita. Dengan bercanda niatnya supaya membuat orang itu ketawa-ketawa. Tapi ada yang sakit hati dengan candaan kita. Nah, itu yang tidak boleh. Supaya tujuannya itu supaya tidak ke yang lain gitu. Oke, iya. Tapi keburukannya seseorang itu diungkapkan gitu. Oke. Jadi suka ngaco, kalau bicara menyakitkan. Bagus. Ini pertanyaannya bagus ya, mewakili dari semua ini. Itu termasuk kasus kezoliman. Kasus kezolimannya, maka hal ini boleh kita utarakan. Boleh kita sampaikan kepada yang lain. Supaya yang lain tidak menjadi korban, tidak menjadi tumbal bahasa kita. Jadi ibu bolehlah ya, catat aja Bapak Ibu ya. Catat Bapak Ibu. Gibah-gibah yang dibolehkan. Yang pertama, kasus kezoliman. Maka boleh Bapak Ibu ya menyebutkan orang yang menzoliminya. Ibu misalkan pernah dizolimi sama orang, bahkan sering dizolimi. Ibu enggak mau orang lain juga dizolimi. Maka ibu boleh mengutarakan kezolimannya tersebut supaya yang lain tidak menjadi korban. Ini yang pertama. Yang kedua, gibah yang dibolehkan Bapak Ibu. Saling tolong menolong dalam merubah kemungkaran. Orang yang suka berbohong Bapak Ibu, orang yang suka ingkar janji, itu kemungkaran apa tidak? Kemungkaran. Boleh enggak ibu ngasih tahu yang lain?
boleh. Nah, ini gibah yang dibolehkan. Yang ketiga, kita meminta fatwa Bapak Ibu, meminta pendapat guru-guru kita. Ibu misalkan dizolimi, sifat kezolimannya itu apa? Oh, si A ini Pak Ustadz, dia tuh suka begini-begini ke saya. Ibu umbarkan keburukan-keburukannya, maka itu boleh. Boleh Bapak Ibu, karena kita meminta fatwa. Gimana hukumnya ya Pak Ustadz kalau saya menjauhi orang seperti ini? Misal, orang yang seperti mana Bu? Nih orang yang suka, Pak Ustadz bahasanya kasar terus, suka memfitnah, nggak mau kalah, suka nyuruh ini itu, suka makan babi misal Bu ya. Boleh seperti itu. Maka nanti jawaban Ustadz, tinggalkan orang tersebut. Maka gibah seperti ini boleh. Paham ya Bu RW-nya? Selanjutnya yang keempat, memperingatkan kaum muslimin. Memperingatkan kaum muslimin. Misal Bapak Ibu, si A, kemarin ada Bapak Ibu yang bertanya ke saya, orang tuanya sendiri katanya dia berprofesi sebagai dukun. Nah, orang-orang seperti ini Bapak Ibu, boleh kita utarakan, boleh kita sampaikan ke orang, ibu jangan ke sana, ada si ibu mah itu teh dukun, emang bener dia teh dukun nih Bapak Ibu. Kecuali memang fitnah mah bahaya kan kitanya. Kita dosanya ke kita nanti. Nah, mending berobatnya ke sini aja gitu. Ibu sudah tahu nih misalkan kalau orang ini berobat, langsung dituliskan ini dan itu, syaratnya harus pakai ayam ini dan itu. Lalu jam 5 kamu begini dan begini, oh syaratnya, nah itu udah dukun namanya. Maka ibu boleh langsung sampaikan kepada orang yang mau berobat tersebut. Jangan, kata ibu teh, itu nggak boleh, begini-begini. Nah inilah gibah yang dibolehkan. Paham sekarang ya? Lalu misalkan yang kelima, yang boleh Bapak Ibu ya, yang bersangkutan sudah dikenal dengan julukannya Bapak Ibu, ya, seperti rabun misal, dan emang dia sudah rabun, bener rabun. Jadi ibu bilang misalkan, oh si bapak itu yang rabun, itu boleh. Ini namanya bukan ngegibah dosa, bukan. Dan memang jelas orangnya gitu. Misalkan bapak ibu ya punten pisan. Ada namanya misalkan Pak Usep. Pak Usep itu ada 8 di RT 7. Pak Usep nu mana? Ternyata ada Pak Usep pincang satunya. Oh Pak Usep nu pincang misal. Itu ibu nggak berdosa. Dan memang udah nyata itu mas, sudah dikenal dengan kepincangannya. Atau Bapak Kumis misal Bapak Ibu ya, di RT 4 yang namanya Bapak Bapak Asep semua misalkannya. Tapi ada satu yang terkenal dengan sebutan Pak Kumis. Kan kita mah di Sunda kan Pak Asep teh banyak. Nah, terkadang ada satu orang si Kumis misalnya Bapak Ibu ya, Ibu bilang Asep Kumis, itu tidak berdosa. Maka memang itu julukan dia. Nah, oh Asep Kumis, kata ibu teh misal, itu ibu nggak berdosa. Justru itu dibolehkan supaya orang teh tahu gitu. Paham Bapak Ibu ya? Yang terakhir, gibah yang dibolehkan yang terakhir ya. Yang terakhir adalah yang bersangkutan tersebut memang sudah jelas-jelas dia selalu berbuat fasik. Selalu berbuat kemungkaran Bapak Ibu, kasih tahu orang biar anak ibu enggak ikut-ikutan gitu, biar tetangga kita enggak ikut-ikutan. Paham ya Bapak Ibu ya? Itulah dia. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita sudah terlanjur melakukan gibah yang dilarang itu Bapak Ibu ya, gibah itu kan menyangkut 2 hal Bapak Ibu. Yang pertama hubungannya dengan Allah, maka kita bertobat tobatan nasuha, menyesali perbuatan kita. Bagaimana sekarang yang berhubungan dengan manusia, maka kita harus minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Kita langsung bilang Bapak Ibu, kalau dia memaafkan alhamdulillah, berarti kita sudah gugur, nanti berarti kita enggak berdosa lagi Bapak Ibu dengan gibah tersebut, sebab dia memaafkan kita. Nah paham ya, itu gibah yang diperbolehkan. Selanjutnya tadi ada pertanyaan lagi? Sudah ya? Nah, kita lanjutkan. Penyakit yang keberapa sekarang? Yang ke-9. Penyakit yang ke-9 dari penyakit lisan adalah namimah. Namimah itu
begini Bapak Ibu ya, suka mengadu domba tah gitu aja. Namimah itu suka mengadu domba. Tah. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhulul jannata qattat. Tidak akan masuk surga orang yang gemar, orang yang sering, orang yang suka mengadu domba.